Pengertian warehouse. Warehouse adalah sistem pergudangan atau logistik yang perusahaan gunakan untuk menyimpan dan menyediakan barang. Perbedaannya dengan gudang biasa adalah sistem gudang yang memberikan informasi tentang ketersediaan atau stok barang, kondisi barang, hingga status pengiriman barang. Sistem ini memiliki peran penting dalam manajemen rantai pasok atau supply chain. Tujuan warehouse. Tujuan warehouse adalah menjaga barang dari fluktuasi harga dari demand yang ada, dan juga menjaga pasokan barang tanpa gangguan sehingga tidak mudah rusak. Selain dari itu, tujuan warehouse juga berfungsi sebagai transportasi atau pengurangan biaya produksi yang berperan dalam pengendalian dan efisiensi transportasi dan biaya produksi. Selain dari itu, tujuan warehouse juga berfungsi sebagai koordinasi supply and demand, artinya gudang sebagai tempat penyimpanan barang yang aman saat permintaan di pasar berfluktuasi. Satu lagi, tujuan dari warehouse juga berfungsi untuk sebagai kebutuhan produksi, tidak hanya menyimpan barang tetapi berperan hingga proses produksi akhir. Misalnya, produk wine dan keju yang membutuhkan umur simpan yang lebih lama agar kualitas produknya baik. Lalu ada prinsip dari warehousing sendiri. Yang pertama ada speed atau kecepatan, yaitu kecepatan penyampaian ke pasar dan memenuhi perubahan permintaan konsumen. Yang kedua adalah efisiensi rantai pasok diukur dan diperbaiki secara terus-menerus oleh tim continuous improvement dari berbagai unit. Lalu ada effectiveness atau efektivitas yang memungkinkan pelanggan atau pengguna mendapatkan produk perusahaan dengan mudah. Lalu ada reliability atau keandalan, yaitu keandalan informasi, komunikasi, dan eksekusi agar semua fungsi bekerja dengan baik. Tipe warehouse. Warehouse sendiri memiliki 3 tipe, yaitu ada private warehouse. Private warehouse adalah fasilitas gudang yang dimiliki perusahaan sendiri serta digunakan untuk keperluan penyimpanan dan distribusi barang dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada public warehouse. Public warehouse adalah perusahaan yang menawarkan penyewaan gudang untuk perusahaan lain yang membutuhkan dengan harga tertentu. Perusahaan pemilik warehouse memfasilitasi space atau ruangan untuk distribusi barang di dalam satu atap warehouse tersebut. Lalu ada contract warehouse. Contract warehouse adalah warehouse yang perusahaan tawarkan yang berisi fasilitas membangun, memiliki serta mengoperasikan barang kepada pihak ketiga dengan harga tertentu dan dengan tanggung jawab pada pihak ketiga. Hal ini dinamakan gudang komersial. Manajer gudang. Manajer gudang atau supervisor gudang juga disebut dengan kepala gudang. Adapun tugas seorang manajer gudang adalah mengawasi operasi di gudang atau fasilitas penyimpanan untuk memastikan bahwa semua inventaris yang masuk dan keluar diproses sesuai jadwal, lalu menyiapkan jadwal untuk rekanan warehouse, melatih karyawan baru tentang cara menggunakan mesin dan memantau kepatuhan terhadap standar keselamatan, memimpin tim mereka dengan menetapkan tujuan produktivitas, menempatkan pesanan inventaris, menyiapkan sistem organisasi yang logis, dan menciptakan sistem komunikasi di dalam gudang. Mereka mengarahkan pengiriman dan menyelesaikan tantangan logistik dengan berkomunikasi dengan klien, penyedia transportasi, produsen, dan pemasok. Proses alur material dalam pergudangan dapat dideskripsikan menjadi 6 aktivitas utama, yaitu receiving, put away, storage, picking, packing, dan shipping. Yang pertama adalah receiving. Aktivitas gudang yang paling pertama dan salah satu yang paling penting. Proses penerimaan yang tepat mengharuskan gudang untuk melakukan verifikasi bahwa barang yang masuk adalah benar barang yang dipesan, dalam jumlah yang sesuai, punya kondisi yang baik, dan masuk pada waktu yang telah ditentukan. Lalu ada put away. Dalam proses ini, barang yang telah diterima akan dibawa ke lokasi gudang yang telah ditentukan atau lokasi yang paling optimal. Barang perlu disisihkan dengan benar untuk efisiensi penyimpanan, menghemat waktu pemindahan barang yang disisihkan, menjamin staf keamanan gudang maupun barang, serta mengoptimalkan ruang gudang. Lalu yang ketiga ada storage. Penyimpanan adalah proses di mana barang ditempatkan pada ruang penyimpanan gudang yang paling tepat dan sesuai. Apabila dilakukan dengan benar dan tepat, proses penyimpanan akan bermanfaat untuk memaksimalkan ruang yang ada di dalam gudang. Lalu ada picking. Picking adalah proses gudang di mana barang diambil dan dikumpulkan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Lalu packing. Salah satu prioritas utama dalam pengemasan adalah memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada barang setelah barang meninggalkan gudang. Di samping itu, pengemasannya juga harus cukup ringan agar tidak menambah bobot barang, tetapi juga harus aman. Dan yang terakhir ada shipping. Pengiriman adalah proses terakhir dan menandai awal mula perjalanan barang dari gudang menuju pelanggan. Proses pengiriman dianggap sukses hanya jika barang disortir dan diangkut ke kendaraan pengiriman adalah barang yang benar, diantar ke pelanggan dengan tepat,
dan dikirim dengan kendaraan atau mode pengiriman yang benar, serta diantar dalam kondisi aman serta tepat waktu. Langkah analisa barang. Ada 8 langkah analisa barang. Yang pertama, analisa barang dan tipe storage. Yang kedua, rencana operasional warehouse. Yang ketiga, menentukan kebutuhan material handling dan requirement handling. Yang keempat, menghitung kebutuhan space warehouse. Yang kelima, membuat list kebutuhan infrastruktur warehouse. Yang keenam, pembuatan layout warehouse. Yang ketujuh, menganalisa kebutuhan personil. Dan yang terakhir, ada proyeksi biaya gudang. Tipe-tipe barang di dalam gudang itu ada 3. Yang pertama ada solid, seperti bahan bangunan atau konstruksi, kayu, kaca, tembaga, baja, pipa, aspal, semen, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada liquid, seperti bahan bakar dan perumas. Dan yang terakhir adalah gas, contohnya bahan-bahan kimia.